Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Eka Sintia Permatawati dengan NPM 2301105210047. Pertemuan kali ini kita akan membahas perubahan kondisi alam akibat faktor alam dan perubahan kondisi alam akibat perbuatan manusia. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan kondisi alam? Nah, jika kalian belum tahu, yuk simak penjelasan berikut. Kondisi alam. Kondisi alam adalah perubahan yang terjadi pada lingkungan karena faktor alam maupun faktor manusia, sehingga komponen penyusun ekosistem lingkungan menjadi tidak stabil. Nah, jadi perubahan kondisi alam disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Perubahan kondisi alam karena faktor alam, seperti bencana alam, yaitu gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, gempa bumi, kekeringan, dan angin puting beliung. Gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung-gunung berapi. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Kemudian, apa saja dampak dari gunung meletus? Dampak dari gunung meletus adalah dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penglihatan, pencemaran air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, dan banjir lahar. Namun, ada beberapa dampak positifnya, yaitu bahan-bahan vulkanik yang akan terurai membentuk tanah yang subur karena mengandung banyak unsur hara. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi, dan dampaknya tergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi dapat mengakibatkan bangunan roboh, tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, dapat menyebabkan bencana alam tsunami. Selanjutnya, tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Tsunami dapat diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Tsunami dapat menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan di dalam laut maupun di sekitar pantai. Kekeringan. Kekeringan adalah kurangnya pasokan air pada suatu lokasi yang berlangsung berkepanjangan dan umumnya terjadi pada musim kemarau. Dampak dari kekeringan diantaranya adalah sumber air minum dan untuk kebutuhan sehari-hari berkurang, tanaman mati sehingga menyebabkan gagal panen. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang terakhir, badai, angin topan, angin puting beliung, angin ribut, dan sejenisnya adalah bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan udara yang sangat kencang yang dipicu oleh perbedaan tekanan udara.
Bencana ini mengakibatkan kerusakan lingkungan, di antaranya robohnya atau rusaknya bangunan dan pepohonan, rusaknya area pertanian dan perkebunan, dan tingginya ombak di laut. Perubahan kondisi alam karena faktor manusia. Yang pertama, aktivitas pertanian dengan penggunaan pestisida yang dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, perubahan daur hidrologi, punahnya flora dan fauna tertentu. Selanjutnya, dapat kita lihat dari gambar tersebut, ada gambar terumbu karang sebelum eksploitasi dan terumbu karang setelah eksploitasi karena eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Yang terakhir, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, dapat mengakibatkan sumbatan aliran sungai hingga menimbulkan banjir. Semakin deras hujan yang turun, maka semakin besar banjir yang akan terjadi dan dapat memicu terjadinya longsor. Nah, dari apa yang telah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan kondisi alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor perbuatan manusia. Perubahan di lingkungan bisa berubah dengan cepat, misalnya perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan, yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.